Ya udah bisa mulai berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan serta peserta pelatihan kompetensi penilai halal. Perkenalkan, saya Saiful Adnan, ya, akan menyampaikan sesi ini terkait penyiapan dokumen dan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Hal ini berdasarkan SKKMI nomor 21 pada tahun 2022. Adapun tujuan dari materi ini adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan daftar bahan halal dan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, peserta juga harus memahami persyaratan dokumen pendukung bahan halal yang akan digunakan, dan peserta juga dapat memiliki keterampilan dalam mengevaluasi dokumen pendukung bahan tersebut. Kalau kita lihat di sini ada unit kerja dari SKKNI dengan kompetensi penilai halal, yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Di sini secara deskripsi disebutkan bahwa unit kompetisi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang berkaitan dengan penyiapan daftar bahan halal dan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, ada dua elemen kompetensi yang harus dimiliki oleh penilai halal tentunya. Yang pertama adalah menyusun daftar bahan dan pendukungnya. Nah, di sini yang harus dilakukan itu adalah membuat daftar bahan, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan. Kemudian, dokumen pendukung bahan ini dipastikan validitasnya sesuai dengan persyaratan standar. Nah, yang kedua, elemen kompetensinya melaporkan hasil penyiapan daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, di sini yang dilakukan adalah daftar bahan halal ini didistribusikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian dokumentasi kegiatan dari mulai penyiapan daftar bahan halal dan dokumen-dokumen pendukungnya ini dipelihara sesuai dengan prosedur. Kalau kita melihat yang namanya proses bisnis sertifikasi halal, ya ada beberapa tahap yang perlu diketahui oleh penyelia halal. Ya, tentunya yang pertama adalah kita mempersiapkan dokumen-dokumen, ya, menyusun daftar bahan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung sebagai persyaratan untuk sertifikasi halal. Kemudian setelah dokumen itu lengkap, ya, dokumen lengkap dari mulai divisi penerimaan bahan atau bagian pembelian atau purchasing, kemudian dokumen yang dilakukan oleh tim produksi, ya, divisi produksi, dokumen yang dilakukan oleh quality control, kemudian QA dan R&D, itu semuanya disusun, ya, dan diverifikasi, ya, kelengkapannya diperiksa dan keabsahannya oleh siapa? Oleh kita sebagai penyelia halal. Setelah dokumen itu lengkap, diverifikasi secara internal atau dikatakan dengan audit internal, kemudian dilakukan yang namanya audit eksternal, yaitu pemeriksaan semua dokumen-dokumen bahan yang dikemas dalam manual SJPH, ya, itu diperiksa oleh auditor dari LPH atau BPJPH. Setelah proses itu dilakukan, proses audit dilakukan, kemudian akan dilakukannya sertifikasi sehingga diterbitkanlah sertifikat halal oleh BPJPH melalui ketetapan Fatwa MUI. Jadi itu ya proses bisnis dari sertifikat halal yang harus kita pahami sebagai penyelia halal dengan cara mempersiapkan dokumen, kemudian verifikasi internal atau auditor internal, audit internal, kemudian audit eksternal oleh auditor dari LPH atau BPJPH, dan proses sertifikasi untuk penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH melalui ketetapan halal Fatwa MUI. Nah, adapun standar dan persyaratan daftar bahan, ya, di sini ada dua
persyaratan yang perlu diketahui sebagai penyelia halal. Pertama adalah persyaratan administratif, di mana dokumen-dokumen yang kita susun itu harus sesuai dengan format resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH. Ya. Kemudian semua dokumen itu disahkan oleh pimpinan perusahaan, kemudian dicap dan ditandatangani. Nah, itu persyaratan yang administratif. Kemudian persyaratan yang teknis, yang perlu dilakukan adalah setiap informasi yang lengkap, setiap bahan itu harus jelas dan status kehalalannya. Baik itu dari nomor, dari kode produksi atau lot ya, produksi yang tercantum itu betul-betul harus dapat diverifikasi secara teknis, gitu ya. Dan status kehalalannya itu jelas dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, itu persyaratannya. Nah, ada sebuah kebijakan tentang kebaruan, ya ini ya. Jadi ketika ada beberapa bahan baku yang digunakan atau bahan yang digunakan itu ada perubahan, itu harus diperbaharui secara berkala, baik direview setiap per semester, kemudian diinformasikan ke BPJPH bila ada perubahan bahan baku. Nah, ya. Jadi ini syarat dan persyaratan standar bahan yang akan kita lakukan untuk proses sertifikasi halal. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data bahan. Nah, di sini langkah yang harus kita lakukan itu adalah pertama, mengidentifikasi sumber data. Ya, sumber data ini di dalam perusahaan dimiliki berasal dari beberapa bagian atau divisi. Yang pertama bagian purchasing, gitu ya. Nah, tentunya dokumen yang harus dipersiapkan di sini adalah dokumen order ya perusahaan terhadap supplier atau pemasok, kemudian dokumen penerimaan bahan baku yang telah melalui proses order, kemudian dokumen yang disiapkan juga adalah dari bagian R&D misalnya gitu ya, research and development, atau dari quality control ya. Ini kita harus mengidentifikasi sumber datanya itu ada di mana ya. Ya, dari purchasing, dari R&D atau QC atau bagian produksi ya. Itu kita mengidentifikasi sumber data. Kemudian dilakukanlah pengumpulan dokumen-dokumen itu. Nah, ini secara teknis kita bisa mengumpulkan spesifikasi teknis dan sertifikat bahan pendukung ya, dokumen pendukung dari supplier. Jadi ini harus dipastikan bahwa dokumen itu lengkap dari setiap bahan yang diorder, bahan yang dibeli dari supplier. Baik itu berupa sertifikat halal atau dokumen-dokumen pendukung untuk penggunaan bahan baku di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang dilakukan selanjutnya itu adalah melakukan verifikasi dan validasi ya. Jadi semua dokumen yang telah dikumpulkan dari masing-masing bagian R&D, pembelian, QC ya, kemudian diperiksa keabsahannya, termasuk juga kalau adanya keterbaruan dari dokumen. Misalnya sertifikat halal yang sudah expire, kemudian dilakukan masa perpanjangan, itu juga perlu diperbaharui ya ketika sertifikatnya sudah masa kadaluarsa. Tentunya kita harus meminta lagi dokumen-dokumen tersebut ke supplier untuk melengkapi dokumen perbaruannya atau dokumen sertifikat yang baru ini ya. Nah, semua dokumen itu diverifikasi, kemudian divalidasi silang ya, dengan database dari BPJPH dan MUI. Ya. Database BPJPH dan MUI itu apa? Nanti kita akan bahas di di slide berikutnya. Kemudian yang harus kita ketahui juga adalah berkaitan dengan bagaimana kita punya SOP penelusuran asal usul bahan ya. Jadi bahan yang akan kita gunakan di industri atau di pelaku usaha untuk diproduksi menjadi sebuah produk harus mengetahui asal usul bahan tersebut ya. Yang pertama dilakukanlah identifikasi supplier.
Jadi informasi ini dibutuhkan bagaimana bahan baku itu mampu telusur ya dari produsen distributor bahan yang akan kita gunakan. Jadi suppliernya diidentifikasi, misalnya ini bahan berkaitan dengan eh, bahan yang berupa bahan baku eh, ikan gitu ya, atau misalnya daging segar ya, atau daging frozen, atau sayuran, atau buah-buahan ya. Ini kita mengidentifikasi bahan-bahan tersebut gitu ya. Kemudian tahap berikutnya setelah kita mengidentifikasi supplier pemasok bahan, tentunya dokumen yang harus dikumpulkan itu adalah berupa sertifikat halal atau SH gitu ya, untuk misalnya daging segar gitu ya, atau bahan-bahan baku yang sudah diproduksi oleh produsen ya. Bisa kita memastikan dalam logo halal di dalam kemasan ya, kemudian dilengkapi dengan nomornya, nomor sertifikat halal. Dan tentunya untuk daging segar itu harus dilengkapi dengan sertifikat halal dari RPH, rumah potong hewannya gitu ya. Nah, selain dokumen-dokumen tersebut juga ada dokumen yang tidak dilengkapi dengan sertifikat halal, yaitu melainkan dengan sertifikat analisis gitu ya, atau MSDS, material datasheet gitu ya. Itu untuk mengetahui sejauh mana resiko yang ditimbulkan dari bahan yang kita gunakan. Nah, kemudian setelah melakukan pengumpulan dokumen-dokumen tersebut, baik itu sertifikat halal, kemudian COA, MSDS, dan dokumen-dokumen teknis lainnya, ketika ada dokumen yang masih kurang, tentunya kita bisa mengkonfirmasi langsung, menghubungi supplier, dan untuk memastikan verifikasi jika ada hal-hal yang kurang jelas dari dokumen yang mereka kirimkan. Bisa jadi berkaitan dengan jumlah kuantiti dari bahan baku, kemudian nomor sertifikat halal yang tidak jelas, itu melakukan proses foto langsung ya terhadap dokumennya, atau bahkan sertifikat halalnya itu sudah difotokopi beberapa kali sehingga tidak jelas gitu ya hasilnya. Nah, kita bisa melakukan konfirmasi langsung kepada supplier ya. Ataupun misalnya ada bagian-bagian seperti eh, bagian di daging segar gitu ya, ada eh, ada bagian khas dalam atau sirloin, tenderloin gitu ya. Nah, itu masing-masing kita verifikasi langsung ke supplier. Apakah bagian-bagian dari daging segar ini atau karkas daging ini itu dari RPH yang sama gitu ya, atau rumah potong yang sama dengan satu sertifikat halal, atau bisa jadi dari RPH yang lain. Nah, tentunya itu harus dibuktikan dengan SH-nya. Jadi karena SH-nya mungkin tidak akan sama gitu ya. SH-nya juga bisa jadi ada beberapa gitu ya. Makanya perlu konfirmasi ke supplier terkait bahan yang setelah diorder serta dokumen pendukung bahan tersebut dan bisa digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Ya. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah mendokumentasikan semua penelusuran secara sistematis. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan dalam penelusuran bahan ini didokumentasikan. Itu bisa berupa foto, kemudian catatan-catatan yang memo, yang bisa dibaca dan diakses tentunya secara sistematis. Jadi ketika bahan baku itu diorder lebih awal, ya penulisan atau pendokumentasian itu dicatat ya, didokumentasikan lebih awal ya, sehingga itu akan mempengaruhi atau dibutuhkan ketika kita melakukan proses FIFO ya, first in first out. Jadi bahan yang digunakan atau yang dibeli lebih dulu itu harus dikeluarkan juga lebih dulu, atau bahkan yang memiliki expire lebih dekat itu tentunya harus dikeluarkan lebih dulu daripada
bahan yang memiliki expiry yang masih cukup lama atau cukup panjang, ya. Nah, dokumen-dokumen itu dibuat, didokumentasikan secara sistematis untuk melakukan hasil penelusuran yang maksimum. Nah, kemudian eh, membuat checklist validasi terhadap bahan, ya, di mana bahan ini setelah dilakukan proses kelengkapan data, pastikan semua kolom, ya, dari daftar tabel bahan itu harus terisi dengan informasi yang cukup akurat, ya. Nanti poin-poinnya apa, informasinya ini kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian melakukan validitas dokumen, ya. Periksalah, ya, keaslian dan masa berlaku dari sertifikat pendukung tersebut. Apakah dari COA-nya atau dari sertifikat halalnya, itu harus divalidasi, diperiksa keasliannya. Apakah itu betul, ya, dokumen-dokumen tersebut dari apa namanya, dari produsen eh, yang menitipkan atau mendistribusikan bahan bakunya melalui supplier atau tidak, gitu ya. Nah, itu salah satu aktivitas yang betul-betul harus kita lakukan, validasi dokumen. Kemudian yang harus dilakukan itu adalah cross check, ya. Bagaimana informasi antar dokumen terkait itu harus di cross check, ya. Bisa jadi ada bahan baku yang tidak sesuai, ya. Bahan baku yang ada, ya, tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Misalnya jumlah secara realnya itu ada 5 kilo, gitu ya. Ayam segar ternyata di dokumennya ada 3 kilo. Nah, itu harus dilakukan saling cross check, gitu ya, untuk membandingkan informasi dokumen-dokumen terkait, ya. Sehingga kalau ada kekurangan itu bisa langsung disampaikan ke supplier untuk diperbaharui dokumen-dokumennya, ya. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah keterbaruan. Ya, pastikan bahwa daftar bahan ini telah diperbaharui dalam 6 bulan terakhir. Jadi dokumen-dokumen bahan ini, dokumen bahan dan pendukung ini perlu diperbaharui selama 6 bulan terakhir. Ya, karena kalau tidak dilakukan hal tersebut, itu akan sulit sekali untuk melakukan proses telusur terhadap bahan yang akan digunakan. Ya. Jadi ini checklist dan validasi daftar bahan. Tentunya kita harus memvalidasi dokumen, kemudian melakukan cross check dan memastikan daftar bahan telah diperbaharui dalam 6 bulan terakhir. Ya, itu yang dilakukan untuk checklist validasi dan daftar bahan. Nah, di dalam praktiknya atau dalam realnya, ya, ketika saya juga mendampingi beberapa pelaku usaha besar, gitu ya, ada tantangan dalam penyusunan dokumen, ya. Yang sering muncul itu adalah berkaitan dengan data yang tidak lengkap, ya. Kadang supplier, ya, sering memberikan spesifikasi bahan tidak detail tentang komposisinya, sehingga itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus ditelusuri, ya, dan harus dibuktikan, ya, sehingga kita bisa meminta kepada supplier untuk bisa melengkapi spesifikasi dari bahan tersebut. Apakah mengandung bahan yang non halal, gitu, atau betul-betul ini bahan yang halal dedicated, ya. Itu yang harus diminta kelengkapan data yang tidak lengkap dari supplier tersebut, ya. Kemudian yang sering muncul di lapangan juga adalah berkaitan bahwa supplier sering tidak eh, melengkapi bahan yang dikirim itu dengan sertifikatnya, ya. Nah, terutama bagi pemasok kecil atau supplier-supplier kecil ini belum memiliki sertifikat halal untuk bahan yang dijualnya, ya. Sehingga ini akan kesulitan nih bagi kita penyedia halal di perusahaan untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut, ya. Dan ini langkah praktis yang harus dilakukan itu adalah kita, ya, sebagai penyalih halal internal di perusahaan juga bisa melakukan pendampingan supplier, ya, untuk proses sertifikasi halal dan mencarikan alternatif bahan yang dijual oleh mereka, ya,
diganti itu bahan bakunya atau bahan yang akan dijualnya dengan bahan-bahan yang sudah memiliki sertifikat halal atau dokumen-dokumen pendukung lainnya, gitu ya. Jadi solusinya tuh itu, gitu ya. Solusinya kita melakukan pendampingan kepada supplier. Jadi tolong gitu ya, ini bahan yang Anda jual ternyata dokumennya tidak lengkap, baik itu sertifikat halal atau spesifikasi dari produknya itu kurang lengkap, gitu ya. Kalau bisa menunjukkan, gitu ya, dokumen-dokumen tersebut atau memintakan ke produsennya, tentunya bahan itu bisa digunakan lagi untuk dijual. Akan tetapi, misalnya ternyata dokumen-dokumen pendukung berupa SH atau dokumen yang lainnya tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa dihadirkan. Nah, tentunya kita sebagai penyelia halal bisa memberikan alternatif bahan yang digunakan atau bahan yang mereka jual sudah memiliki sertifikat halal. Jadi dibikin list beberapa gitu ya yang sudah memiliki SH untuk menggantikan bahan yang supplier jual tetapi tidak memiliki dokumen yang lengkap, ya. Itu solusinya salah satunya. Nah, ini ada pengalaman sebetulnya tips dan best practice ketika kita menyusun penyusunan dokumen-dokumen. Yang pertama adalah kerja tim itu sangat powerful ketika kita bisa berkolaborasi, ya. Jadi tim manajemen halal atau TMH itu harus bekerja sama dengan bagian purchasing atau pembelian, dengan bagian quality assurance, quality control atau bagian produksi, ya. Untuk apa? Untuk memvalidasi untuk verifikasi data yang mereka kumpulkan, ya. Jadi sistem manajemen halal itu ya paling idealnya itu adalah beranggotakan dari bagian-bagian eh, yang ada di perusahaan. Jadi misalnya anggota tim manajemen halal itu adalah salah satunya bagian dari purchasing ya atau pembelian atau bagian dari quality control atau quality assurance atau anggota tim yang berasal dari bagian produksi sehingga memudahkan melakukan verifikasi data gitu ya. Itu yang pertama. Jadi memang kolaborasi antara bagian yang dimanage oleh tim manajemen halal itu akan menghasilkan dokumen yang sempurna dan kerja yang powerful gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar dokumen-dokumen itu mudah sekali untuk dikumpulkan, tentunya perlu dibuatkan sebuah jadwal yang update ya untuk update gitu ya atau pembaharuan itu minimal per 3 bulan sekali ya. Jadi dokumen-dokumen itu harus diverifikasi, divalidasi, didokumentasi minimal per 3 bulan sehingga nanti pada semester kedua di akhir tahun pelaporan dari kaji ulang manajemen itu akan lebih mudah ketika dokumen-dokumen itu lengkap ya terrekod atau terdokumentasi paling tidak 3 bulan sekali. Itu ya. Jadi harus ada jadwal yang update ya untuk perbaruan data minimal per 3 bulan sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah eh, menyusun dokumen-dokumen bahan atau membuat list bahan dengan cara menggunakan template yang diakui oleh BPJPH, dan untuk memudahkan proses audit eksternal nantinya, gitu ya. Ketika dokumen kita buat itu sesuai dengan standar yang dibuat atau template-nya yang diberikan oleh BPJPH, tentunya akan memudahkan proses audit eksternal di kemudian hari ketika melakukan proses sertifikat halal. Ya. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah ya melakukan verifikasi berkala. Ya, lakukanlah audit internal oleh penyelia halal perusahaan tersebut ya terkait dokumen-dokumen yang dikumpulkan, ya, dokumen-dokumen yang ditelusuri sebelum hanya audit resmi dari LPH atau BPJPH ya. Sehingga langkah itu dilakukan
akan memudahkan sekali, akan memberikan kemudahan ketika proses audit eksternal secara resmi dilakukan. Ya, jadi ini tips and best practice penyusunan dokumen. Ya, kolaborasi tim, jadwal update, kemudian template yang standar yang diakui oleh BPJPH, kemudian melakukan verifikasi secara berkala. Nah, berikutnya, kira-kira gitu ya, bagaimana caranya membuktikan suatu bahan itu memenuhi kriteria halal? Ya, ini pengecualian dari bahan yang tidak kritis atau dikatakan positif list dari KMA, keputusan Menteri Agama, ya, tentang kriteria bahan yang digunakan. Tentunya untuk membuktikan bahwa bahan yang kita gunakan itu halal, kita bisa memastikan dengan cara melihat dokumen sertifikat halalnya. Ya, BPJPH atau sertifikat halal BPJPH melalui ketetapan halal itu sangat diperlukan dan juga biasa dihasilkan dari sertifikat halal dari lembaga luar negeri atau LHLN yang telah melakukan MOU dengan BPJPH atau MUI, ya, dengan mereka mencantumkan logo-logonya mereka, misalnya ya ini di sebelah kanan ini ada logo-logo yang yang dari beberapa negara dan ini sudah diketahui oleh BPJPH, ya, dari Brunei salah satunya, kemudian dari Malaysia, dari Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, ini perlu diketahui, perlu memiliki dokumen sertifikat halal. Nah, adapun selain sertifikat halal, ada beberapa dokumen pendukung yang bisa digunakan untuk menelusuri kehalalan dari bahan baku yang digunakan. Salah satu contohnya misalnya flowchart, ya. Kalau misalnya ternyata nggak bisa dilakukan atau belum dilakukan sertifikat halal, tentunya flowchart ini sangat membantu untuk mengidentifikasi apakah bahan dan proses yang digunakan serta fasilitas yang digunakan itu betul-betul bebas dari yang haram, ya, atau halal dedicated, atau memang terjadi kontaminasi, ya, atau perlu dengan penjelasan-penjelasan bahan yang digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah spesifikasi bahan, ya. Dokumen ini dilengkapi bagi perusahaan yang belum melakukan proses sertifikasi halal atau uji dari bahan baku yang digunakan. Jadi dengan menunjukkan spesifikasi bahwa spesifikasi bahan baku ini terdiri dari A, B, C, D, nah, tentunya kita akan bisa mengetahui sumber aslinya dari dokumen tersebut atau dari bahan baku tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah halal kuesioner. Ini dibuat list pertanyaan, kemudian disampaikan kepada penyelia halal di perusahaan atau di pimpinan perusahaan, kemudian menjawab beberapa pertanyaan termasuk aktivitas kritis dalam proses produksi halal, produk yang akan disertifikasi. Kemudian dilengkapi juga dengan beberapa pernyataan seperti pernyataan bebas babi, kemudian dokumen-dokumen yang lain yang diterbitkan oleh produsen dan memiliki keabsahan yang cukup untuk dilanjutkan sebagai bahan baku pendukung dalam proses sertifikat halal. Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui ketika bahan baku yang kita terima dari supplier, tentunya dokumen sertifikat halal ini harus dilengkapi, ya, di mana dokumen ini menerangkan status kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH atau MUI, ya, atau lembaga halal luar negeri yang diakui oleh MUI dan BPJPH. Nah, isinya apa saja poin-poinnya? Nama produk, kemudian produsen, nama fasilitas, nomor batch jika ada, nomor sertifikasi validasi, logo halal, dan ketika itu bisa disyaratkan. Tentunya ini adalah yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dari masing-masing produk yang akan dilakukan sertifikasi produk. Ya. Nah, kemudian
Ini salah satu contoh misalnya dokumen berkaitan dengan daging impor, ya. Nah, ini yang perlu diketahui adalah kita pastikan bahwa ada label, ya, yang berisi tentang sertifikat halal per pengiriman. Maksudnya apa? Karena di sini adalah halal daging impor, gitu ya, daging berarti eh, apa namanya sertifikat halal ini dikirimkan per pengirimannya atau per kali produksinya, gitu ya. Karena dalam proses penyembelihan itu, gitu ya, kemudian disaksikan oleh Dewan Syariah dan para ulama, kemudian memutuskan bahwa ini sudah sesuai dengan syariah. Makanya di setiap proses pengiriman, yaitu daging impor ini, tentunya harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat halal per pengirim. Jangan sampai si supplier, ya, itu mengirimkan daging tanpa adanya sertifikat per pengirim. Kemudian dokumen yang harus dilengkapi oleh daging impor ini juga ada beberapa dokumen pendukung, salah satunya adalah dokumen pengiriman dan kesehatan. Ini, apakah daging ini layak untuk dikonsumsi, aman untuk dikonsumsi, ya, bahkan betul-betul bisa mengurangi risiko terkait kesehatan. Itu yang harus dilakukan pemeriksaan itu. Kemudian yang ketiga adalah eh, dilakukan kesesuaian sertifikat halal dengan dokumen-dokumen lain. Contoh misalnya ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan ISO 9001 tentang manajemen mutu. Kemudian ada juga yang perusahaan sudah menerapkan HACCP gitu ya. Nah, itu dokumen-dokumen tersebut sebetulnya relate gitu ya, berhubungan dengan sertifikat halal sehingga itu menjadi dokumen yang bisa disesuaikan dengan proses sertifikat halal berikutnya, ya. Nah, kemudian di dalam label atau label pengiriman itu akan dilihat ada lot number, kemudian ada plan number, tanggal pemotongan ya untuk ini hewan apa namanya hewan halal gitu ya. Eh, Tanggal-tanggal tersebut harus terdaftar atau berada pada dokumen tersebut, ya, sehingga ini akan memudahkan sekali untuk eh, apa namanya saling memberikan informasi yang lengkap terhadap bahan daging impor yang diperoleh, ya. Kemudian kesesuaian dokumen dengan kemasan label itu harus dipastikan secara berkala sehingga memastikan bahwa dokumen yang dikirim dan kemasan yang tertera di dalam daging impor tersebut itu harus sesuai. Minimal ada lot number-nya, ada plan number-nya, kemudian ada proses pemotongannya, itu lengkap ada di logo atau informasinya itu bisa diakses dari logo tersebut. Gitu ya, atau dari dokumen yang dikirim tersebut. Kemudian saya akan menunjukkan contoh sertifikat halal yang valid, gitu ya. Di sini kita bisa mengidentifikasi kalau kita sebagai penilai halal di perusahaan, kemudian mendapati bahan yang eh, telah bersertifikat halal, tentunya kita bisa mengidentifikasi sertifikat halal yang resmi, ya. Pertama di paling atas gitu ya, itu ada nomor sertifikat, ya. Pastikan nomor ini apa namanya dimulai dengan ID untuk Indonesia, ya. Kemudian ada beberapa negara juga yang mencantumkan ID-nya mereka dan itu harus diketahui oleh semua, ya, stakeholder yang terkait dengan proses sertifikasi halal, ya. Kemudian di dalam sertifikat ini juga ada identifikasi identitas produsen dan nama produknya, ya. Jadi di sini ada muncul, ya, adanya identitas produsen dan nama produknya. Kemudian selain itu juga yang harus diketahui itu adalah masa berlakunya, apakah itu masih valid gitu ya, atau memang sudah expired atau sudah kadaluarsa. Itu yang harus dipastikan. Karena melihat kita kasus yang sebelumnya menunjukkan bahwa gitu ya eh, apa namanya ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap atau bahkan masa berlakunya sudah tidak diperpanjang lagi, tetapi kok masih beredar gitu ya. Jadi ini untuk memastikan masa berlaku itu bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian yang terakhir di sini ya, di bagian pojok kiri bawah gitu ya. Ini menunjukkan bahwa identifikasi lembaga yang mengeluarkan produknya ya. Jadi kalau misalnya ini sertifikat halal ini dikeluarkan oleh apa namanya? Dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia melalui BPJPH ya. Tentunya harus betul-betul lembaga yang terlibat ya dalam proses sertifikasi itu atau mengeluarkan sertifikasi halal itu harus tertera dengan jelas gitu ya. Di sini lembaganya adalah eh, BPJPH atau MUI gitu ya yang melakukan sertifikat halal tersebut. Berikutnya itu adalah contoh ya ini halal dari negara luar ya yang menunjukkan bahwa ada beberapa persyaratan khusus. Nah, kalau kita lihat di sini nih di kotak yang ditunjuk itu, maaf, nih di kotak yang ditunjuk ini saya tunjukkan pakai pointer. Oke ya, kita tunjukkan di sini. Bentar ya. Ya, di sini di dalam kotak ini disebutkan bahwa ada persyaratan logo halal. Jadi, ya, produk ini sudah sesuai dengan standar apabila ada persyaratan dikemas dengan dan dilengkapi dengan logo halal. Ya, kalau dokumen ini ternyata tidak menunjukkan itu, berarti ini dokumen sertifikat ini tidak valid. Ya, tentunya juga kita bisa melihat ada misalnya masa berlaku validitinya sebesar 12 bulan. Kemudian ada nomor register yang sudah didaftarkan serta nama direktur dari pimpinan tersebut. Ya, di sini harus muncul di dalam dokumen halal sertifikat ya dari mereka gunakan. Oke, yang selanjutnya itu adalah bagaimana ya kita mengidentifikasi dokumen-dokumen eh, yang sah, namun selain dokumen sertifikasi halal. Ya, tadi di slide sebelumnya sudah disinggung bahwa ada beberapa dokumen pendukung selain dokumen sertifikat halal. Yang pertama adalah flowchart, ya, flowchart produksi. Ini menunjukkan adanya diagram alur proses produksi, tahapan dari persiapan bahan baku hingga produk jadi serta daftar yang digunakan. Ya, jadi kalau kita melakukan proses produksi, ya, pastikan bahwa flowchart itu melingkupi dari bahan baku yang disiapkan sampai produk akhir yang akan didistribusikan. Itu ya. Jadi flowchartnya seperti itu karena untuk melihat apa? Melihat ketelusuran terkait bahan-bahan non halal yang dapat mengkontaminasi bahan baku kita yang akan disertifikasi. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan spesifikasi produk di mana yang dibutuhkan adalah informasi detail dari produk tersebut seperti deskripsi, komposisi, sumber bahan baku lain, dan kalau memang apa namanya sudah dikirim produknya tentunya deskripsi itu harus lebih lengkap ya. Deskripsi produk itu harus lebih lengkap ya. Kemudian dokumen selain pendukung halal atau sertifikat halal, tentunya ada yang namanya Certificate of Analysis atau COA. Ya, di sini menginformasikan terkait hasil pengujian secara fisik, kimia, ya, mikrobiologi, atau produk ini dapat diimplementasi ya di industri verifikasi, ya digunakan apa namanya digunakan untuk verifikasi pabrik. Ya. Di sini harus memastikan tidak adanya bahan yang diragukan dalam eh, yang berada di gudang tersebut. Gitu ya. Jadi COA itu untuk memastikan tidak adanya bahan yang meragukan karena setelah dilakukan proses hasil uji dengan pengujian fisik, kimia, dan mikrobiologi. Kemudian yang berikutnya, dokumen selain SH itu berupa kuesioner. Nah, ini dibuat oleh perusahaan
dan penilaian halal untuk memberikan informasi rinci mengenai bahan baku dan produk yang diisi oleh produsen. Jadi di sini harus dipastikan bahwa semua bahan ya, yang di stok atau yang akan digunakan itu betul-betul dikategorikan bahan halal. Ya, itu yang harus kita gali atau eksplor dari perusahaan yang ketika perusahaan itu tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah ya yang berada di pasaran. Oke ya. Kemudian dokumen selain SH yang sangat penting juga adalah pernyataan bebas babi. Nah, di sini deklarasi produsen ya menyatakan bahwa fasilitas produksi ini bebas dari babi dan turunannya. Dia harus mempresentasikan persyaratan bebas babinya, termasuk juga dilakukan proses deklarasi produsen bahwa fasilitas produksi bebas dari babi dan turunannya. Oke, itu ya. Kemudian yang terakhir dari dokumen yang dipersiapkan ketika dokumen pendukung SH itu belum ada, ya. Yang berikutnya di sini adalah surat konsistensi. Nah, ini surat konsistensi itu adalah kejelasan, ya, eh, kejelasan terkait antar dokumen dan konsistensi penggunaan bahan baku, khususnya dari produsen yang berbeda, ya. Jadi eh, si pelaku usaha harus membuat surat konsistensi terhadap bahan yang digunakan bersumber dari supplier A saja, atau dari supplier A dan B, atau supplier A dan C saja. Itu yang harus dipastikan bahwa bahan-bahan itu digunakan sesuai dengan pelaku usaha yang sedang berjalan saat ini. Ya, jadi surat konsistensi, dan ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh produsen kita yang akan memproduksi produk-produk yang ingin sertifikasi halal. Kita kupas satu-satu di sini ya, yang namanya flowchart progress chart ini memiliki tahapan-tahapan dari proses produksi yang menunjukkan bahwa semua bahan yang digunakan itu bahan-bahan yang sudah halal, ya. Sudah yang digunakan itu semua bahan ini berupa bahan baku atau bahan tambahan atau bahan penolong. Ini bahan-bahan penolong ini yang bukan menjadi bahan baku utama, ya. Atau bahan tambahan ini juga bukan bahan baku yang utama. Nah, di sini berdasarkan flowchart, ini ingin mengetahui atau mengekstrak yang namanya hidrolisat protein dari ikan. Ya, karena ini belum ada sertifikat halalnya, maka yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara membuat flow process chart, ya, dari mulai bahan baku itu digunakan, kemudian dihomogenkan, ya, kemudian pengaturan temperatur, keseimbangan temperatur, ya, pengontrolan pH, ya, ada penambahan enzim inaktivasi, kemudian ada cooling, recovery of protein, kemudian ada concentration, sama produk akhir yang dihasilkan. Nah, tentunya kalau kita lihat yang di tanda merah ini menunjukkan bahwa penambahan enzim ini belum jelas, ya, informasinya. Enzimnya tuh enzim apa? Ya, enzimnya enzim apa? Kemudian sumbernya itu dari mana? Nah, informasi-informasi ini sangat dibutuhkan untuk proses penelusuran dari pelaku usaha yang ingin mensertifikasi produknya. Oke, sebentar ya. Yang kedua ya, yang harus kita bahas adalah kita bisa melihat contoh di sini, misalnya dari alur proses menunjukkan ada yang namanya proses hidrolisis. Ya. Nah, proses hidrolisis ini ya kadang itu kita nggak pernah tahu ya hidrolisis agent itu apa. Ya, jadi dari data flowchart ini yang kita butuhkan itu adalah informasi bahan kimia yang digunakan, ya, informasi
bahan kimia yang digunakan, ya, kemudian bahan enzim yang digunakan, serta dokumen-dokumennya. Nah, kalaupun memang tidak ada ya dokumen informasi yang dibutuhkan itu, makanya kita harus melakukan cross check dengan supplier untuk mengisi bahan apa, ya kemudian masa expiry-nya kapan. Nah, itu perlu dibutuhkan ya informasi-informasi tersebut tentang penggunaan dan pernyataan dari produser tentang penggunaan bahan baku hidrolisis yang hanya berasal dari produsen tersebut dan bukan dari produsen yang lain. Ya. Berikutnya itu adalah spesifikasi. Nah, nanti rekan-rekan semua, Bapak Ibu peserta pelatihan penilaian halal, kita bisa melihat di sini ada yang namanya product specification sheet. Nah, di sini akan ada informasi terkait komposisi bahan kimia yang ada atau bahan baku, komposisi bahan yang ada di dalam bahan baku yang akan kita gunakan. Contohnya misalnya ada flour atau tepung, ada wet starch, ada fiber vegetable fat, kemudian kill calling fibers dan lain-lain. Informasinya ini lengkap dan sumbernya itu dari mana itu dapat diinformasikan. Termasuk juga yang namanya secara berkala ya, secara berkala melihat komposisi dari informasi detail dari produk tersebut, baik itu di komposisi serta sumber alam yang lainnya. Itu ya. Jadi monitoring yang perlu dibutuhkan atau informasi yang perlu dibutuhkan itu adalah flow ya kalau dari dokumen ini ya, flour atau tepung, ada wet starch ya atau granula dari oat gitu ya. Nah, itu harus dilakukan penambahan bahan penolong pada tepung tersebut. Kemudian untuk misalnya vegetable fats ya atau minyak nabati, ini perlu dilengkapi dengan statement atau pernyataan bahwa ini animal free ya. Kadang kadang pada dalam kenyataannya gitu ya, minyak nabati ini ditambahkan sekian persen untuk menstabilkan minyak tersebut dengan bahan baku yang tidak halal gitu ya atau yang mengandung animal gitu ya atau mengandung hewani gitu ya. Nah, itu harus dibuat yang namanya statement animal free. Kemudian informasi yang dibutuhkan juga di sini adalah yeast ya. Nah, yeast ini diproduksi atau media tumbuh dari mikroba ini atau tambahan yang ditambahkan itu dalam berupa apa ya? Berupa apa? Apakah memang sudah bahan bakunya sudah sertifikat halal atau tidak? Gitu ya. Nah, itu yang harus dipastikan bahwa pertumbuhan mikroba dan bahan tambahan dalam proses pembuatannya itu menjadi penting untuk mengetahui asal-usul atau sumber yeast yang ada dari bahan yang akan kita gunakan. Ya. Kemudian yang berikutnya itu ada contoh di sini yang bisa kita tunjukkan, kita bisa pahami di sini ya. Ada spesifikasi produk ya, di mana dokumen ini akan menjelaskan secara detail meliputi produk, kemudian deskripsi komposisi, kemudian sumber bahan baku yang digunakan. Ini akan bisa terlihat ya. Nah, di sini ya ada dua di sini ya. Ada dua dokumen, yang satu dikatakan jelas, yang satu dikatakan tidak jelas atau belum jelas. Salah satu contohnya misalnya ada yang tidak jelas itu adalah di sini kalimat yang atas menunjukkan bahwa adanya proses produksi ya diawasi atau dikontrol eh, menggunakan enzim hidrolisis secara berkala. Tentunya ini belum jelas karena media yang digunakan untuk pertumbuhan si enzim ini apakah sudah memenuhi spek atau kriteria halal atau tidak gitu ya. Nah, itu yang perlu speknya itu perlu diperjelas. Nah, seperti contoh di atas ini untuk tepung bawang putih ya. Di sini menyebutkan bahwa ingredient itu berasal dari 100% dry garlic
ya. Dan ini sudah menunjukkan bahwa bahan ini sumbernya hanya cuma dari bawang putih kering gitu ya. Bawang putih kering saja gitu ya. Kemudian informasi yang lainnya hanya sebagai pendukung. Nah, di sini untuk dokumen pendukung Garlic Powder ini speknya sudah sangat jelas. Sumbernya sudah diketahui dari mana sehingga ini menjadi dokumen pelengkap untuk proses sertifikat halal. Yang berikutnya lagi, contohnya misalnya untuk COA, ya ini dihasilkan ada uji analisis ya yang dihasilkan untuk menunjukkan hasil pengujian kimia, fisika, mikrobiologi produk ya dan dapat digunakan untuk verifikasi pabrik ya, digunakan untuk memverifikasi pabrik. Nah, kita contoh di sini ada lipoid ya. Produk ini dengan batch sekian nomornya, kemudian namanya adalah lipoid S75 strip 3 ya yang dikeluarkan oleh LT pharmachem.co.id. Nah, di sini juga ada informasi terkait misalnya sumber. Sumber yang digunakan itu adalah hidrogen, sebentar ya. Ada hidrogenat fosfolipid from soybean ya dengan 70% fosfo fospati fosfatidikoline ya. Nah, ini. Jadi sumbernya udah jelas. Sumbernya itu memang dari kacang kedelai ya. Kemudian di bawahnya diinformasikan terkait parameter-parameter uji dengan spesifikasi tertentu sehingga ini dapat digunakan untuk dokumen pendukung ya. Nah, kemudian selain COA juga ada dokumen berupa material datasheet. Dokumen ini menyediakan informasi terkait pentingnya bahaya, penanganan bahaya, penyimpanan bahaya, dan tindakan darurat terkait kimia tertentu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk masih bahan baku dengan lipoid tersebut, ini dapat dilihat yang namanya informasi eh, ingredient. Ya, di sini kita bisa melihat ya di section 3 ya paling bawah ya itu menunjukkan adanya informasi terkait ingredient ya. Di sini ada sekitar ada lecithin yang sumbernya itu dari kacang kedelai, kemudian ada tocopherol ya yang ditambahkan ke dalamnya, kemudian ada beberapa informasi terkait identifikasi number ya, kemudian deskripsi fat free soybean lecithin non GME with 45% ya fosfatidikoline ya. Jadi informasi ini informasi komposisi dan sumber serta sumber bahan baku itu sangat jelas sekali ya. Jadi ini dokumen-dokumen ini bisa digunakan juga ya selain bahan yang sudah memiliki sertifikat halal. Yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan kuesioner. Nah, ya ini kuesioner ini adalah informasi rinci mengenai bahan baku yang diisi oleh produsen. Jadi produsen membuat daftar checklist ya tentang produk-produk halalnya gitu, apakah memang sudah memenuhi standar halal atau tidak. Nah, ini dilakukanlah halal kuesioner untuk memastikan bahwa produk itu betul-betul bersertifikat halal. Itu ya. Jadi halal kuesioner. Kemudian yang berikutnya itu adalah pernyataan bebas babi. Ya, di sini ada deklarasi produsen bahwa fasilitas produksi yang digunakan untuk proses produksi itu terbebas dari babi dan turunannya. Ya, jadi dipastikan bahwa ini tidak digunakan, ya fasilitas produksi ini tidak digunakan dengan bahan yang non halal gitu atau bahan-bahan yang belum
disertifikasi. Di sini ditunjukkan ya dokumen pernyataan bebas babinya ditunjukkan ada namanya, kemudian jabatan, perusahaannya mana, alamatnya di mana, produknya apa, ya, kemudian masyarakat yang di apa namanya yang terlibat itu bisa melihat ya dokumen-dokumen tersebut ya surat pernyataan bebas babi ini gitu ya. Jadi perusahaan tersebut ini dapat menyatakan bahwa semua produk yang diproduksi di perusahaannya itu bebas dari daging babi dan tidak mengandung bahan baku, bahan tambahan atau bahan pembantu pengolahan dari babi atau turunannya gitu ya. Jadi pernyataan ini harus resmi dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan dan ditandatangani dan disebarluaskan kepada stakeholder terkait ya. Baik itu supplier ya, kemudian apa namanya industri-industri yang pemasok bahan baku secara langsung dan juga dapat diinformasikan atau dapat ditunjukkan ketika masyarakat ingin melihat bahwa fasilitas produksi yang digunakan itu benar-benar bebas hewan babi dan turunan. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana ya menyusun daftar bahan. Tentunya di sini ada format yang harus kita patuhi sesuai yang dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi kita memastikan bahwa seluruh bahan yang akan kita gunakan dibuat daftar bahannya ya berdasarkan kategori masing-masing. Misalnya sayur-sayuran ya, kemudian apa namanya eh, sumber protein nabati, sumber protein hewani, gitu ya. Itu tentunya harus didaftar, ya. Nah, dibuatlah daftar bahan tersebut. Kemudian setelah daftar bahan itu dibuat, gitu ya, dengan kerangka yang saya akan tunjukkan, kita meminta persetujuan LPH, ya, LPH dan BPJPH untuk melihat daftar bahan yang halal. Ya, jadi daftar ini disusun, dibuat dokumennya, list bahan bakunya dibuat juga, kemudian akan ditunjukkan kepada BPJPH atau LPH untuk meminta persetujuan bahwa bahan yang digunakan baik itu ukuran, kemudian warna dan yang lainnya itu harus masuk kepada kriteria yang diajukan oleh BPJPH atau LPH. Ya. Nah, di sini poin-poin yang ada pada tabel format daftar bahan, yaitu pertama berkaitan dengan material, nama material name-nya, nama bahan bakunya itu apa. Jadi, seluruh nama bahan baku itu harus sesuai dengan dokumen produsen. Jangan sampai yang ada di supplier itu berbeda, yang ada di produsen itu berbeda, dan bahkan di pelaku usaha yang akan menggunakan bahan tersebut juga berbeda. Ya, makanya nama itu sangat penting untuk dicantumkan dalam seluruh daftar bahan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan dokumen produsennya. Kemudian yang kedua adalah internal code atau kode khusus yang digunakan perusahaan jika ada. Kemudian produsennya siapa, kemudian itu berasal dari negara mana pembuatnya, kemudian suppliernya siapa, pemasok bahan bakunya itu siapa, atau misalnya ada halalnya yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang menghasilkan sertifikasi halal. Kemudian ada yang namanya nomor sertifikat ya. Nomor sertifikat yang tertera pada SH itu harus dicantumkan. Kemudian masa berlaku tertera ya. Masa berlaku yang tertera pada SH itu bagaimana? Kemudian dokumen-dokumen lain selain SH diperlukan seperti flowchart dan lain-lain. Kemudian remark, ini catatan terkait dokumen, misalnya bahan inaktif atau perbedaan warna antara dokumen dan kemasannya, gitu ya. Jadi remark ini catatan dokumen, baik itu bahan inaktif maupun perbedaan antar dokumen dan kemasan. Ya, itu. Nah, ini saya akan tunjukkan ya daftar dari apa namanya daftar list bahan baku
poin-poin apa yang harus dimiliki atau kolom-kolom apa yang harus dimiliki. Pertama itu adalah kolom number. Ini nomor urut dari normal urut secara sistematis dari bahan baku yang akan digunakan. Kemudian name dan brand, nama produknya apa, brandnya apa. Itu kadang perusahaan besar memiliki dua, ada namanya, ada brandnya. Ya. Kemudian jenis-jenis material, ini jenis material ini adalah material yang eh, memiliki risiko tinggi, ya, memiliki risiko yang kritis gitu ya, atau yang risiko sedang, atau misalnya material yang termasuk positive risk gitu ya. Itu yang harus dicantumkan. Statusnya seperti apa gitu ya. Kemudian pabrik, ya pabriknya ini harus diisi nama pabriknya apa, sumber dari atau field dari country and origin, ya ini negara asalnya dari mana, ya sumber asalnya dari mana. Kemudian suppliernya siapa ini, ya itu yang perlu diisi, ya. Kemudian di sini ada yang mengeluarkan sertifikat halalnya itu lembaga yang melakukan sertifikat halal itu siapa, ya. Kemudian ada nomor SH-nya serta halal ini berlaku sejak kapan, apakah memiliki expired date atau tidak, itu yang harus kita pahami, gitu ya. Kemudian yang terakhir di ujung kolom ini menunjukkan adanya dokumen-dokumen pelengkap selain sertifikat halal. Jadi ini bisa ditulis di sini, ya, baik itu yang positif list maupun yang tidak, gitu ya dokumen-dokumennya, gitu ya. Itu yang harus dibuat daftar kolom di dalam tabel tersebut yang memuat dengan beberapa poin yang harus diisi oleh per masing-masing bahan baku yang digunakan. Ya, semoga memahami ya. Oke ya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah bagaimana prosedur keberlakuan dokumen pendukung. Ya, di sini perusahaan harus memiliki prosedur untuk memastikan keberlakuan dokumen pendukung bahan yang berupa sertifikat halal. Gitu ya. Jadi perusahaan harus memiliki prosedur untuk memastikan ya keberlakuan dokumen pendukung berupa sertifikat halal dan produser tersebut antara lain ya pertama pemeriksaan berkala ya melakukan pemeriksaan rutin terhadap masa berlaku sertifikat halal apakah ini 2 tahun gitu atau 3 tahun atau bahkan di Indonesia itu bisa seumur hidup gitu ya. Jadi yang dicantumkan itunya adalah tanggal terbitnya, bukan tanggal expire date-nya, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga adanya implementasi atau peringatan dini atau early warning system untuk memastikan perusahaan dapat meminta sertifikat halal yang terbaru sebelum masa berlakunya berakhir. Jadi kita sebagai pelaku usaha ya atau sebagai penyelia di pelaku usaha memberikan peringatan kepada supplier untuk melengkapi dokumen sertifikat halalnya serta dokumen-dokumen pendukung yang lainnya terhadap produk yang mereka jual. Kalau misalnya ternyata mereka tidak menunjukkan dokumen, tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, ya tentunya kita bisa memilih supplier lain atau pemasok lain untuk dijadikan bahan baku yang sudah memiliki sertifikat halal. Ya. Kemudian kalau ternyata ya ditemukan yang namanya sertifikat halal kadaluarsa, ya ini ya sertifikat halal yang telah kadaluarsa ini tetap dapat bisa dianggap sebagai dokumen pendukung yang sah jika bahan tersebut diproduksi selama masa berlaku sertifikat. Gitu ya. Jadi misalnya sertifikatnya sudah habis dan kita masih punya stok bahan yang apa namanya berlogo halal dan masa sertifikatnya sudah berakhir, nah itu masih boleh kita gunakan ketika ya bahan tersebut itu diproduksi selama masa berlakunya sertifikat. Ya. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan atau yang perlu
menjamin keberlakuan dokumen pendukung, yaitu proses perpanjangan. Ya. Untuk bahan yang memiliki sertifikat halal dengan masa berlaku, nah jika diproduksi setelah masa berlaku habis, dokumen dapat dilengkapi dengan surat keterangan dalam proses perpanjangan dari LPH atau LHLN yang relevan. Jadi kayak misalnya kalau bahan ini sudah habis sertifikat halalnya atau sudah masa berlakunya, akan tetapi produsen ini sedang melakukan proses perpanjangan sertifikat halal atau pembaharuan dari sertifikat halal, tentunya ya surat keterangan perpanjangan ini bisa menjadi lampiran untuk menggantikan dokumen sertifikat halal dari bahan baku tersebut, gitu ya. Jadi ini ya untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung dalam proses sertifikat halal. Itu mungkin ya materi yang saya berikan ya. Mudah-mudahan ini para pelaku usaha yang memiliki penyelia halal ya ini mampu membuat apa namanya kemampuan ya atau kemampuan keterampilan yang dapat mendukung proses sertifikasi halal dalam menyiapkan dokumen bahan halal dan dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, demikian materi atau pematerian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami secara lengkap ya dan memiliki kompetensi untuk menyiapkan dan menyusun dokumen pendukung bahan baku yang digunakan. Jika ada pertanyaan, bisa kontak langsung ke saya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut ketika ada diskusi dan pertanyaan yang dibutuhkan. Ya, demikian materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.